أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang kawula hormati para rawuh, para sepuh bini sepuh Desa Pilang, Dusun Pilang, Desa Melirit Rawa, Republik Tarik. Terus Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, para emak-emak. Kalau di sini kalau ningali niki emak-emak niki kuwatah koyo persis emak-emak sing jenenge macan. Semerap macan, sifatnya macan ya apa? Macan, mama cantik. Nah, itu mak-mak Tarik, mak-mak Pilang ya. Pak Babin Pak Babin Kamtibmas, matur sembah nuwun kehadirannya. Para alim, ulama, para gus, kiai, ustadz, dan seluruh panitia yang kemudian hari ini mensukseskan Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula ngucapke matur sembah nuwun. Izinkan kaula menyampaikan doa berupa salam. Jangan jawab nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keliru. Karena salam adalah doa, karena salam adalah harapan, maka jawab yang pertama adalah amin wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin dulu. Jenengan amini dulu. Karena setiap salam niku mampu kemudian menjadi penyelamat akan mengalami kejadian musibah, Allah tunda musibahnya. Utangnya akeh, Allah lunasi utangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, musik gue. Jadi amin, nggih. Eling. Nek bojone salam jenengan Waalaikumsalam Bu. Amin ya. Amin. Aminnya sing banter nggih. Assalamualaikum. Orang banter. Assalamualaikum. Ngono ya. Jangan sampai sama tuh salam. Amin dulu. Baru waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek bojone sing salam langsung cup jauh. Ya, langsung cup jauh. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kemudian hari ini usia kita 40 tahun, artinya 40 kali kita sudah menyaksikan, memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali Maulid Nabi di dunia, pertama kali abad ke-10 di Mesir.
di sebuah bani yang bernama Bani Fatimiyah. Karena ketika abad ke-10 itu Islam maju-majunya, dan kemudian menyebar di Indonesia. Indonesia abad ke-6 sudah memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besar kembali Maulid Nabi di era Wali Songo. Iki bocil-bocil iki eling nggak? Wali Songo iku sinten mawon? Ayo, bocil-bocil. Wali Songo siapa saja yang bisa jawab, saya kasih uang. Ayo, sini. Wali Songo. Nih, ayo maju. Kasih mic, panitia kasih mic. Kasih mic. Monggo, kasih mic. Wali Songo yang termasuk Wali Songo niku sinten mawon? Monggo. Kasihkan mic, silakan. Angkat tangan. Mak-mak boleh, mak-mak, monggo silakan, mak-mak boleh, ya. Macan bilang boleh, silakan berdiri. Kasihkan mic, micnya mana? Maju mawon. Panitia, monggo, kasihkan mic. Monggo, pergi. Mic, langge mic. Niki miki. Monggo. Wanita tak. Ayo. Wali Songo. Sinten mawon yang termasuk Wali Songo. Monggo. Miki teng mriki. Silakan. Yuk. Saged nyanyi Wali Songo? Oke, yuk coba Wali Songo. Stop. Ayo. Embo bener apa gak iki pokoke. Waduh, mari delok Google kaya iki. Waduh, wonten nggih. Pun. Sinten asmane? Nggih. Sinten? Rukia. Kia. Nggih. Yuk. Sinten mawon Wali Songo? Sunan Giri. Pundi? Wah, betul semua. Oh nggih. Sunan Giri, nggih. Sunan Derajat. Nggih. Waduh ngrepek. Piye iki? Boten. Oh nggih. Sik, baleni, gak oleh ngrepek. Siji. Oh nggih, sip. Siji, Sunan Derajat, loro. Nggih, telu. Sunan Muria. Kali Jaga. Nomor piro? 3. Terus Sunan Bonang. Bonang 4. Sunan Ampel. Ampel 5. Gak oleh nyonto. 6. Kampung. Sunan Kalimati. Ya, boleh Sunan Kalimati nih, Pak. 6. Ganti. Setabas. Ayo. Sunan Ampel. Sunan Bonang. Yuk, kurang papat. Sunan Muria. Terus. Kurang telu. Hah? Gak usah. Gak wis ta. Sunan Ampel. Ganti apa kak? Ganti sampean nggih. Enggak oleh kecewa.
Sinten asmane? Bu sinten? Bu Sita. Bu Sita. Nggih. Garwane sinten asmane? Garwane jenengan sinten? Ima Didi. Pundi tiange? Lakan usahanya. Oh, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sunan Ampel, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kudus, Lho wis kudus. Sunan Joko, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat. Langsung lagu ya. Langsung ya. Sunan langsung. Lagu Sunan ya. Sunan Kalijogo, Ah. Sunan Gunung Jati, Nggih. Sunan Muria, Nggih, terus terakhir Sunan Sunan Kalimati. Hah? 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 Ibrahim, betul. Beres. Beres nggih? Betul? Betul, 50.000. Monggo barakallah. Loh, pundi? Niki dah. Oh ya Allah, masya Allah. Langsung yuk, langsung yuk. Sunan Gresik Wali Ibrahim. Allah Allah. Ya Rabbi asyhadu wa Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi para sunan yang pertama kali, tapi dulu namanya adalah syahadatain. Namanya apa? Jadi maulid Nabi di zaman sunan namanya sekaten atau syahadatan. Kemudian dirubah kenek lambene wong Jawa dadine maulud. Nah, sampai sakniki maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah Muhammad tidak ada satupun kemudian tokoh-tokoh dunia yang meragukan. Seluruh tokoh dunia memuji Rasulullah. Seluruh tokoh dunia. Seperti dalam Al-Quran,
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bukan Pak Lurah teladan hidup, bukan Presiden teladan hidup, bukan Pak Camat teladan kehidupan, tapi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi usia kita sampai hari ini 40 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Itu artinya 70 kali kita telah memperingati peringatan Maulid Nabi. Tapi satu sifat Rasulullah sing kira-kira nempel dan menjadi kebiasaan kita napa? Satu saja sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah. Ada berapa? Sifatnya Rasul? Ada berapa? Napa mawon? Keliru mana? Sifat Rasulullah. Nah? Nggih. Siddiq, amanah, fatona. Siddiq artinya? Amanah artinya? Tabligh artinya? Fatona artinya? Pinter, cerdas. Kalau kemudian kita sering memperingati, tapi satu saja sifat Rasulullah yang kemudian nempel di hati dan kemudian menjadi pola pikir dan perjalanan kehidupan kita. Satu saja. Ada nggak yang nempel dalam kehidupan kita? Karena banyak peringatan dieling kok. Hanya diperingati tapi lupa menjadi qudwah, lupa menjadi teladan. Apa contohnya? 2 minggu yang lalu terjadi demonstrasi. Kita seperti negara yang tanpa nabi. Kita seperti negara yang benar-benar tanpa agama. Padahal Islam terbanyak di Indonesia. Haji terbanyak di Indonesia. Umroh terbanyak di Indonesia. Bisa jadi Arab Saudi menjadi miskin kalau kita stop keberangkatan umroh dari Indonesia. Terbanyak Bapak Ibu. Saya alhamdulillah umroh baru 18 kali, haji baru 3 kali. Dan jamaah saya pernah saya mendapatkan seorang pengusaha emak-emak beli emas hampir 1,2 miliar. Itu emas kok. Kaya-kaya sebenarnya kita ini. Makanya kemudian banyak orang yang tidak menjadikan Rasulullah sebagai teladan. Apa contohnya? Sering bertengkar sama suami, lupa tuntunan. Sering menghardik anak-anak, lupa tuntunan. Masalah banyak, lupa tuntunan. Karena 2 yang kemudian merusak kehidupan ini adalah pikiran dan cicilan. Itu merusak, sangat merusak itu. Jadi kalau kemudian hari ini anak-anak jenengan, Bapak Ibu semuanya, lahir dari keluarga tani, sifat Rasulullah yang kita pegang, yakin ke Allah, anak-anak sukses. Yakin ke Allah, anak-anak hebat. Yakin ke Allah, anak-anak cerdas. Tapi bagaimana kemudian menjadikan anak cerdas? Isu roll block, awan,
Mobile Legend. Sore FM. Bengi Roblox mari. TikTok. Ya padha ambek bapake. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar OTW di perjalanan, maghrib kecapean, isya bablas wis. Bablas. Jadi peringatan terus. Seharusnya peringatan ge awake dhewe. Bahwa Rasulullah, prinsip hidup Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini prinsip hidup Rasulullah. Jadi nggak pernah kemudian Rasulullah mikir gaya awake dhewe. Tidak pernah Rasulullah sholat di gaya awake dhewe. Tidak pernah kemudian Rasulullah mangan di gaya awake dhewe. Sifat Rasulullah rahmat bagi alam. Isine alam niku napa mawon, Bu? Isine alam. Bukan manusia loh ya. Rasulullah diutus bukan menjadi rahmat bagi Islam, bukan. Bukan menjadi rahmat bagi manusia, bukan. Bukan menjadi rahmat bagi tumbuhan, bukan. Tapi Rasulullah diutus rahmat bagi sekalian alam, seluruh alam. Ono jin, ono demit, ono tumbuhan, ono banyu, ono unsur angin, unsur api, ono menungso, malaikat, planet, lemak, iki alam. Jadi Rasulullah hadir, jenengan nek pengen cepet-cepet berangkat ke makam Rasulullah, kalau ijazai satu amalan yang luar biasa. Kepengen apa mboten, Bu? Ziarah makam Rasulullah kepengen apa mboten? Tahu ngajen nggih? Setuju? Setuju? DP ini bundi. Pertama, Fatihah kepada ibunda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada satupun orang hebat tanpa ibu yang hebat. Tidak ada satupun pemimpin yang kuat tanpa ibunda yang kuat. Pernah jenengan Fatihah pada ibunda Rasulullah? Nggih, Fatihah nggih. Wa khususon ila ruhu wa jasaduhu, ibunda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Yang kedua jenengan Fatihah pada ayahanda Rasulullah. Ayahanda Rasulullah. Sering orang habis sholat langsung Fatihah pada Rasulullah. Fatihah pada ibunya dulu, baru ayahnya. Oke? Wa khususon ila ruhu wa jasadu. Ayahanda Rasulullah Abdullah. Al-Fatihah. Yang ketiga, ini rahasia nih, jenengan pengen terus diundang Rasulullah, nggih. Yang ketiga, jenengan Fatihah kepada guru-guru Rasulullah. Rasulullah punya guru, Bu? Punya. Guru-guru Rasulullah. Wa khususun ila ruh wa jasadu. Guru-gurunya Rasulullah. Al-Fatihah. Dan yang keempat, jenengan Fatihah kepada orang tua Rasulullah. Ayah, bunda, dan orang tua berbeda. Karena Rasulullah disusui bukan oleh ibundanya, tapi Ummi Kalsum. Wa khususun ila ruh wa jasadu. Orang tua Rasulullah. Al-Fatihah.
Dan yang terakhir baru jenengan Fatihah kepada Rasulullah, jasadnya dan ruhnya. Karena jasad Rasulullah haram dari api neraka, dan ruhnya Rasulullah khuluquhu al-Qur'an, wa khususon ila ruh wa jasadu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Baru kemudian jenengan bertalbiyah. Baca talbiyah cukup 5 kali setiap habis sholat. Yakin 40 hari dijalani, insya Allah tiba-tiba rezeki, masya Allah. Kalau jenengan tiba-tiba dapat rezeki nomplok, tidak boleh niatnya munafik, nggak boleh ingkar. Jenengan harus komitmen niki insya Allah didamel haji dan umroh. Jenengan jalani nggih Fatihah pada ibunda, ayahanda, guru-gurunya Rasulullah, orang tua Rasulullah, baru pada Rasulullah, baru kemudian jenengan bertalbiyah. Hafal talbiyah? Nggih, ngerti talbiyah? Bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Biar tahun depan Maulid Nabi seluruh keluarga besar dusun bilang merayakannya di makam Rasulullah. Di mana? Raudhah. Tembung di Masjid Nabawi. Yuk bersama nggih. Kula awali dulu, jenengan angkat tangannya, kemudian rasakan energinya, nikmatnya Maulid Nabi di Raudhah, di tempat peristirahatan manusia terbaik di dunia, Rasulullah Muhammad SAW. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak wal mulka la syarika lak. Bersama semuanya, bayangkan depan jenengan adalah Raudhah, tempat beristirahatnya Rasulullah. Bersama semuanya, labbaik Allahumma labbaik la syarika lak, labbaik annal hamda lak wal mulka la syarika lak wal mulka la syarika lak. Sekarang monggo dadanya dipegang dan getarkan suaranya bersama. Saya bantu doa. Insya Allah Allah takdirkan jenengan dan keluarga di bulan suci Maulid Nabi ini jenengan dipanggil Rasulullah menjadi tamunya Rasulullah. Insya Allah. Monggo yuk. Talbiyah. Saya akan doa. Yuk. Labbaik labbaik la syarika lak, labbaik annal hamda lak
والملك لا شريك له والملك لا شريك له. Yuk, angkat tangannya bersama semuanya. Labbaik Allahumma ya Allah, labbaik izinkan Allah seluruh warga besar dusun Nilang ini izinkan menjadi tamunya Rasulullah, menjadi tamumu ya Allah di Mekah dan Madinah. Kami yakin bulan suci ini, bulan Maulid ini, Rasulullah memanggil kami menjadi tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin, Allahumma amin. Oke, jadi jenengan lafazkan cukup 5 kali. Fatihah dulu, yang 5 tadi, kemudian dilafazkan. Insya Allah disegerakan Allah menjadi tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para raro, para bapak, para ibu rahimakumullah. Bagaimana kemudian mempraktekkan prinsip hidup Rasulullah? Karena ketika kemudian bersolawat, banyak orang yang bersolawat, tapi solawatnya di bibir, bukan di hati. Bukan di hati. Solawat yang di hati itu benar-benar terasa benar, menenangkan hati. Coba jenengan kalau ingin merubah anak yang nakal banget tuh dengan solawat, nakal banget dengan solawat. Baik anak yang kecanduan game maupun bapak yang kecanduan rondo, jenengan solawat. Pertanyaan nggih teng mriki nggih? Masa kuatan? Allahu Akbar. Jenengan solawat. Bagaimana kemudian cara mensolawati anak yang nakal, suami yang tidak setia? Solawat. Ketika jenengan masak, baca solawat. Sallallahu ala Muhammad. Goreng tempe, masak sayur sop, sayur asem, sayur lodeh, solawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Setiap masakan kalau ada sholawatnya, dia mampu menjadi perubah akhlak anak-anak kita. Karena apa? Ada keinginan, ada doa, ada energi. Diteliti oleh yang namanya Dr. Masaru Emoto di Jepang, air yang ada bismillahnya dengan air sing jenengan ngapunten dipisu-pisui, maka manfaatnya berubah, energinya berubah. Makanya jenengan kalau membaca bismillah itu harus dibuka, baru kemudian dikasihkan pada anak-anak. Oke? Dibuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dibuka baru di. Kalau jenengan tutup, ngapunten, sing jenenge energinya tertutup. Makanan bismillahirrahmanirrahim. Monggo nak daharin. Anaknya disuruh makan. Ngombe bismillahirrahmanirrahim. Ayo nak, nang diombe. Insya Allah merubah akhlak. Yakin bro, 40 hari.
Kalau kebetulan ahli hipnotis, ahli hipnoterapi, saya sudah berkeliling di 4 negara. Saya mulai dari Aceh sampai Papua. Jenengan bisa searching di Google, bisa cari di YouTube. Oke. Di 4 negara. Padahal ilmunya gampang. Bismillahirrahmanirrahim dan sholawat. Itu. Nanti kalau kedapatan seorang anak yang kecanduan terus kecanduan, bahkan usia SMP, ngapunten, sudah pakai narkoboy SMP kelas 3, kecanduan. Terapi ini pripun? Makanan. Terapi yang paling luar biasa niku makanan yang diberikan langsung pada anaknya, dan itu yang memberikan adalah boe langsung, orang tuanya. Terapinya 40 hari. 40 hari nggak boleh putus, nggih. 40 hari nggak boleh putus. Nah, kalau kemudian setiap laku tindaknya dengan bismillah dan sholawat, maka insya Allah semua perjalanan mudah, Bapak Ibu. Semuanya mudah. Sing utangi akeh, insya Allah lunas. Sing bojone ayu tambah ayu. Sing bojone ganteng tambah ganteng. Makanya kemudian Rasulullah memberikan 3 hal bagaimana caranya hidup kita rahmat bagi alam. Pertama adalah tasyakkur, yang kedua adalah tazakkur, dan yang ketiga adalah ta'ammul. Tasyakkur adalah setiap detak jantung kita, setiap nafas kita mengucapkan alhamdulillah. Nah, coba jenengan tarik nafas, alhamdulillah. Tarik nafas, alhamdulillah. Nek gak ada duit, alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah gitu. Yang kedua adalah tazakkur. Tazakkur itu lidahnya nggak pernah kering dari berzikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bersama semuanya. La ilaha illallah. Sambil digoyangkan badannya. Marilah, mari mengaji, memperingati maulid Nabi. Marilah, mari mengaji, pasti terjadi gampangnya rezeki. Bersama semuanya.
La ilaha illallah. La ilaha illallah.